Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Dedi, SSI, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Perkenalkan, nama saya Risma Mailani dengan NIM 66232006. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Viral Marketing dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian produk minuman Catem di Kota Bandung pada konsumen Gen Z. Baik, langsung saja yang pertama, di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan strategi pemasaran melalui media sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya Gen Z sebagai digital native yang responsif terhadap konten viral dan visual. Dalam konteks ini, viral marketing dan brand awareness menjadi faktor penting dalam membentuk keputusan pembelian. Industri minuman kekinian seperti Catem menghadapi persaingan ketat dan tantangan mempertahankan keputusan pembelian Gen Z. Perbedaan hasil penelitian terdahulu serta keterbatasan kajian pada konsumen Catem di Kota Bandung mendorong perlunya penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris dan mendukung strategi pemasaran digital yang lebih efektif. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh viral marketing terhadap keputusan pembelian Catem pada Gen Z di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian Catem pada Gen Z di Kota Bandung. Yang ketiga, apakah viral marketing dan brand awareness berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian Catem pada generasi Z di Kota Bandung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui viral marketing terhadap keputusan pembelian Catem dan Gen Z di Kota Bandung. Yang kedua, mengetahui pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian Catem pada Gen Z di Kota Bandung. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh viral marketing dan brand awareness secara simultan terhadap keputusan pembelian Catem pada Gen Z di Kota Bandung. Nah, yang ketiga ada research gap. Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji Catem di Kota Bandung dengan fokus pada Gen Z. Meskipun kelompok ini merupakan pengguna media sosial utama, selain itu, hasil penelitian tentang pengaruh viral marketing masih tidak konsisten. Sehingga perlu diteliti kembali pada brand minuman lifestyle. Dari sisi praktis, belum jelas apakah viral marketing dan brand awareness lebih berpengaruh terhadap keputusan pembelian Gen Z, sehingga diperlukan penelitian lanjutan. Selanjutnya di sini ada viral marketing sebagai variabel X1. Menurut Kotler dan Keller 2021 mendefinisikan viral marketing sebagai bentuk word of mouth digital yang mendorong konsumen untuk menyebarkan informasi produk dalam bentuk teks, gambar, maupun video secara berantai. Menurut Kaplan dan Haley 2011 menyatakan bahwa keberhasilan viral marketing dipengaruhi oleh 3 elemen utama, yaitu pembawa pesan, the messenger, isi pesan, the message, dan lingkungan sosial, the environment. Berdasarkan William dan Murrella dalam Sekpindi 2022, indikator viral marketing yang meliputi yang pertama, pengetahuan produk, yaitu sejauh mana konten viral memberikan informasi mengenai manfaat dan karakteristik produk. Yang kedua, kejelasan informasi produk, yaitu tingkat kejelasan pesan yang disampaikan sehingga mudah dipahami oleh konsumen. Dan yang ketiga ada membicarakan produk, yaitu sejauh mana konsumen atau influencer secara sukarela yang membahas, merekomendasikan, atau mengulas produk di media sosial. Selanjutnya di sini ada brand awareness sebagai variabel X2. Brand awareness merupakan kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengingat suatu merek ketika dihadapkan pada kategori produk tertentu. Menurut Aker 2015, kesadaran merek merupakan aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan. Nah, menurut Aker 2015, indikator brand awareness meliputi 3. Yang pertama, brand recognition, yaitu kemampuan konsumen mengenali merek ketika melihat simbol, logo, atau kemasan produk. Yang kedua, brand recall, yaitu kemampuan konsumen mengingat merek tanpa bantuan ketika memikirkan kategori produk tertentu. Dan yang ketiga, ada top of mind,
yaitu merek pertama yang muncul dalam ingatan konsumen ketika menyebutkan kategori produk tertentu. Dan yang ketiga, di sini ada keputusan pembelian sebagai variabel Y, yaitu keputusan pembelian merupakan proses yang dilalui konsumen dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu produk setelah melalui tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga perilaku pasca pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong 2018, menyatakan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, ataupun psikologis. Berdasarkan Kotler 2018, indikator keputusan pembelian meliputi yang pertama kemantapan dalam memilih produk, yaitu keyakinan konsumen terhadap pilihan produk yang dibeli. Dan yang kedua, kebiasaan membeli produk, yaitu kecenderungan konsumen untuk membeli produk yang sama secara berulang karena pengalaman positif sebelumnya. Nah, di sini selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh viral marketing dan brand awareness terhadap keputusan pembelian secara objektif melalui analisis statistik. Objek penelitian adalah produk minuman Chatham dengan subjek konsumen Gen Z di Kota Bandung, yang dipilih karena tingginya konsumsi minuman kekinian dan aktivitas media sosial. Populasi penelitian adalah seluruh konsumen Gen Z yang pernah membeli Chatham dengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling melalui purposive sampling berdasarkan kriteria Gen Z, pernah membeli Chatham, dan aktif menggunakan media digital. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan responden yang representatif. Nah, selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama, H1, viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Chatham. Yang kedua, H2, yaitu brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Chatham. Dan yang ketiga, yaitu H3, viral marketing dan brand awareness secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Chatham. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring melalui media Google Form. Pengukuran jawaban responden tersebut menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Penggunaan skala Likert ini bertujuan untuk mengukur persepsi dan sikap responden secara sistematis dan kuantitatif. Di sini ada variabel penelitian yang sudah dijelaskan tadi. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen dan 1 dependen, yaitu viral marketing sebagai X1, brand awareness sebagai X2, dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik. Di sini ada 6 uji. Yang pertama ada uji validitas, yaitu untuk mengetahui tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu mengukur konsistensi instrumen penelitian. Dan yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat, analisis regresi linear berganda, untuk mengetahui pengaruh viral marketing dan brand awareness terhadap keputusan pembelian. Dan yang kelima, di sini ada uji hipotesis yang meliputi uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Dan yang keenam atau yang terakhir, di sini ada koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini juga ada model analisis penelitian. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada rumusnya dan ada keterangan juga ya, bisa dibaca. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini ada yang pertama ada uji validitas.
uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Dengan jumlah responden 100 orang dan alfa 0,05 diperoleh R tabel 0,1966. Baik, di sini ada tabel mengenai uji validitas. Di sini ada variabel viral marketing sebagai X1, brand awareness sebagai X2, dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Di sini ada variabel R hitung, R tabel, dan keterangan. Nah, dari keseluruhan hasil uji validitas ini yang menunjukkan bahwa pernyataan pada variabel X1, X2, dan Y memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel, sehingga bisa dinyatakan valid. Selanjutnya, di sini ada uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan Cronbach alpha dengan kriteria alpha lebih dari 0,70. Di sini ada tabel mengenai uji reliabilitas. Di sini ada variabel Cronbach alpha, kriteria, dan keterangan. Nah, dari keseluruhan tabel di sini, penelitian ini dinyatakan reliable. Kenapa? Karena memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Selanjutnya, di sini ada hasil uji asumsi klasik yang menunjukkan bahwa di sini ada di 3. Yang pertama, uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih dari 0,05. Yang kedua, ada uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerans lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Yang ketiga, ada uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak adanya pola tertentu pada sebaran residual, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, data penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Di sini ada hasil analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh viral marketing dan brand awareness terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini ada tabel mengenai hasil analisis regresi linear berganda. Mengenai variabel, di sini ada konstanta, viral marketing, dan brand awareness. Selanjutnya, di sini ada koefisien regresi, T hitung, signifikan, dan keterangan. Nah, dari hasil keseluruhan ini bisa disimpulkan persamaan regresi mengenai keputusan pembelian bahwa 4,215 dan 0,327 sebagai viral marketing dan 0,451 sebagai brand awareness. Interpretasinya yaitu yang pertama, viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan serta memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap keputusan pembelian. Baik, di sini ada hasil uji hipotesis. Di sini ada 3 uji. Yang pertama uji parsial atau uji T, yang kedua uji simultan atau uji F, dan ada yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Yang pertama ada uji parsial. Hasil uji ini atau hasil uji T menunjukkan bahwa yang pertama, viral marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansi kurang lebih 0,05 atau kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama H1 diterima. Dan yang kedua, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua H2 diterima. Selanjutnya di sini ada uji simultan atau uji F yang menunjukkan bahwa viral marketing dan brand awareness secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Chatime dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga H3 diterima. Di sini ada koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R kuadrat menunjukkan bahwa viral marketing dan brand awareness mampu menjelaskan sebagian besar variasi keputusan pembelian.
Sementara itu, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian seperti harga, kualitas produk, dan preferensi individu. Baik, mungkin itu saja pemaparan mengenai jurnal penelitian pengaruh viral marketing dan brand awareness terhadap keputusan pembelian produk minuman CATEM pada konsumen generasi Z di Kota Bandung. Di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulannya ya. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden, dapat disimpulkan bahwa viral marketing dan brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk CATEM. Secara parsial, viral marketing mampu meningkatkan keputusan pembelian melalui penyebaran informasi dan konten digital yang menarik di media sosial. Sementara itu, brand awareness memiliki pengaruh yang lebih dominan, menunjukkan bahwa tingkat pengenalan dan ingatan konsumen terhadap merek sangat menentukan keputusan pembelian. Kemudian secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti bahwa berperan penting dalam mendorong keputusan pembelian konsumen. Baik, selanjutnya di sini ada saran. Bagi perusahaan disarankan untuk terus mengoptimalkan strategi viral marketing melalui konten kreatif dan interaktif di media sosial, serta memperkuat brand awareness agar merek tetap menjadi pilihan utama konsumen. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti harga, kualitas produk, atau loyalitas pelanggan, serta memperluas objek dan wilayah penelitian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Cukup sekian, kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.